Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin melakukan uji beda dua kelompok menggunakan SPSS yang terdiri dari uh, independent t-test, parametric dan juga non parametric. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan uji independent t-test parametric, kita harus mengetahui apakah data kita itu berdistribusi normal. Di sini saya mempunyai catatan kecil tentang normalitas data. Normalitas data ini adalah untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini biasanya dilakukan sebelum melakukan uji statistik parametrik seperti uji t-test tadi. Nah, karena metode tersebut mensyaratkan bahwa data harus berdistribusi normal. Nah, baiklah Bapak Ibu, karena kita mau uji t-test, sebelumnya kita harus uji data kita. Apakah data kita itu berdistribusi normal? Kalau data kita berdistribusi normal, kita bisa melakukan uji statistik parametrik seperti uji t-test. Nah, uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data penelitian mengikuti distribusi normal, dan yang kedua untuk menentukan jenis uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini ada dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama di sini, jika nilai signifikannya lebih besar. Nah, lebih besar berarti data kita tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 ini, nah berarti data kita itu tidak berdistribusi normal. Nah, baiklah, untuk langkah-langkah kita membuat atau mengecek normalitas data, kita harus punya data terlebih dahulu. Saya sudah mempunyai data. Ini adalah data ketergantungan AI antara perempuan dan laki-laki. Nah, saya juga sudah membuat perlabelan itu. Kalau untuk perempuan saya beri labelnya 1, dan untuk laki-laki saya beri label 2. Oke, sebelum kita melakukan independent t-test, kita harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Kita klik analyze, descriptive statistik, lalu kita pilih explore. Nah, ini data yang sudah saya cek, tapi saya kembalikan dulu. Nah, baik, data yang ingin saya masukkan di sini ada airlines. Saya pindahkan ke dependent list. Sedangkan untuk gender atau jenis kelamin ini saya masukkan di faktor list. Nah, setelah itu kita klik plot. Nah, jangan lupa normalitasnya itu atau normality harus dicentang. Kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya keluar. Nah, ini dia hasilnya. Di sini tuh ada tabel normalitas data. Nah, ini saya pindahkan ke dalam Word. Nah, ini adalah tabel yang di SPS tadi. Kita bandingkan. Di sini ada dasar pengambil keputusannya. Nah, di sini ada gendernya itu terdiri dari perempuan dan juga laki-laki. Nilai signifikannya itu, kalau untuk perempuan nilainya itu adalah 0,225. Sedangkan laki-laki ini nilai signifikannya itu adalah 0,102. Nah, bisa kita ambil keputusan atau kesimpulannya bahwa nilai signifikan di atas atau lebih besar dari 0,05 dinyatakan berdistribusi normal. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lihat di sini nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Berarti kesimpulannya itu adalah data yang kita masukkan di SPS tadi nilainya itu berdistribusi normal. Atau nilai gender dari perempuan dan juga laki-laki berdistribusi normal karena nilainya itu lebih besar dari 0,05. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya melakukan uji independent t-test, saya sudah melakukan uji normalitas data. Ternyata data yang saya uji itu berdistribusi normal. Nah, saya akan ke langkah selanjutnya, yaitu uji independent t-test. Nah,
Setelah saya melakukan uji normalitas data dan data saya itu udah berdistribusi normal, jadi langkah selanjutnya saya menguji independent test atau parametrik. Nah, uji independent test ini adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Di sini Bapak Ibu ada dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan tutil lebih besar dari 0,05 maka Ho ditolak. Terdapat perbedaan yang signifikan. Jika nilai signifikan tutilnya itu lebih kecil dari 0,05 Ho diterima. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dan ini saya juga sudah punya data ketergantungan AI dan juga saya sudah lakukan uji normalitas, ternyata datanya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menguji independent to test atau parametrik. Nah, saya klik analyze, pilih compare mean, pilih independent sample to test. Nah, ini datanya saya kembalikan terlebih dahulu. Untuk tes variabelnya ini saya masukkan data ketergantungan AI tadi atau airlines. Dan untuk grouping variabelnya saya masukkan gender, jenis kelamin. Saya pilih define group. Nah, di sini kita tadi sudah menentukan pelabelan grupnya. Nah, grup 1 ini saya kasih labelnya itu 1 untuk perempuan. Dan yang grup kedua ini saya kasih label 2. Nah, setelah itu kita klik continue. Oke. Nah, bisa ditunggu. Nah, ini dia hasilnya sudah muncul. Di sini ada gender perempuan dan juga laki-laki. Jumlah sampelnya itu untuk perempuan jumlah sampelnya itu berjumlah 56 orang. Sedangkan laki-laki jumlah sampelnya itu 32 orang. Nah, di sini ada nilai rata-ratanya atau mean-nya. Ternyata di sini nilai laki-laki itu lebih besar dari nilai perempuan. Sedangkan untuk nilai rata-rata perempuan yaitu 16,23. Sedangkan laki-laki nilai rata-ratanya itu berjumlah 17,09. Nah, dan ini belum kita bisa diterpercaya untuk melakukan uji independent sample testnya. Nah, di sini ada tabel yang kita ketahui itu tentang independent sample test. Di sini ada signifikan dan juga ada signifikan tutel. Nah, kalau signifikan ini adalah uji hipotesis satu arah dan sedangkan signifikan tutel ini adalah nilai yang kita cari. Nah, di sini ternyata nilainya itu lebih besar dari 0,05. Baiklah, kita tarik kesimpulan nilainya itu lebih besar dari 0,05. Mungkin bisa kita tarik kesimpulannya yaitu kalau nilainya itu lebih besar dari 0,05 berarti Ho ditolak. Nah, baiklah Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya jelaskan untuk uji normalitas datanya dan juga uji independent to testnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.